Ketika jaga di UGD dan di Bangsal pasien gawat ya, kemudian tiba waktu sholat. Ya memang hukum asalnya kita harus sholat tepat waktu. Ya, inna sholata alal mu'minina kitaban mauquta. Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran. Ya, inna sholata, sesungguhnya sholat itu bagi seorang mukmin adalah sudah ada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sudah menetapkan sholat itu ada waktunya. Ya, dan kita sebagai hambanya tentu harus berusaha menepati. Ya, sekiranya direktur kita mengatakan semua masuk jam 7 pagi. Semua masuk jam 7 pagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Allah bilang dalam Al-Qur'an, salat itu sudah ada waktunya. Tentunya kita sebagai hambanya yang butuh kepada Allah, yang kita harus merendah kepada Allah dan takut kepada Allah, kita harus berusaha salat di tepat waktunya. Ketika Allah memanggil hayyalas shalah, hayyal falah, kita segera apapun waktu keadaannya kita berusaha prioritaskan karena tujuan kita adalah menghamba kepada Allah di muka bumi ini. Kita usahakan ya, dan tidak akan pernah mengganggu sedikit pun waktu kita. Orang yang sholat tepat waktu. Demikian juga pahalanya sholat tepat waktu, pahala yang paling besar adalah as-sholatu fi waqtiha, sholat di waktunya. Sekarang bagaimana kalau kita sedang ada pasien gawat? Tadi kita menggunakan kaidah yang tadi, yaitu ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat membolehkan yang terlarang. Jadi saat itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini ada yang darurat sehingga kita bisa, dalam hal ini kita boleh menunda sholat dan kita mendahulukan darurat, kita menjaga maqasid syariat yaitu nafs, yaitu jiwa. Boleh saat itu. Ada pasien gawat di sholat enggak usah. Bahkan kalau gawat boleh. Bahkan kalau waktunya panjang sekali boleh kita jamak sholat tersebut. Boleh, karena kaidahnya qashar ini haknya orang yang safar saja. Saya ulangi, qashar hanya haknya orang yang safar. Sedangkan menjamak haknya orang-orang yang mempunyai hajat. Termasuk hajat ini adalah safar. Termasuk hajat ini adalah ibu yang pegang anaknya. Termasuk orang yang dokter yang melakukan operasi. Ini boleh dia jamak sholatnya. Apalagi dokter dokter bedah saraf. Ya, dokter bedah saraf kan operasinya lama gitu ya, kayak coki-coki aja terus ya. Terus dan terus. Panjang dan panjang. Coki-coki katanya teman-teman bedah saraf ya. Saya baru dikasih tahu. Operasinya panjang ya. Itu boleh dijamak. Sehingga boleh ditunda sholatnya dan bahkan boleh dijamak karena kita menggunakan kaidah tadi ad-daruratu tubihul mahzurat, dan ini memang agama kita ya, agama yang sangat mulia ya. Dan tidak mungkin juga kan kita sedang ada pasien gawat ya, pasien hipoglikemi, kemudian pasien ntar saya sholat dulu gitu ya. Ini tentu tidak sesuai dengan agama Islam.